The Edge of Adeline adalah film fantasi romantis yang dirilis pada tahun 2015. Disutradarai oleh Lee Toland Krieger, Edge of Adeline menceritakan tentang kisah seorang wanita muda yang bernama Adeline Bowman yang berhenti menua di usia 29 tahun. Suatu anugerah bagi kaum wanita, di mana hampir semua wanita menginginkan agar terus awet muda. Namun, di film ini diceritakan di mana anugerah tersebut berubah menjadi malapetaka dan membuat kehidupannya menjadi hancur. Baiklah, mari kita langsung saja simak filmnya. So, check it out! Scene diawali dengan Adeline yang mendatangi sebuah apartemen dan menemui seorang pemuda untuk membuat ID palsu. Dia selalu mengganti identitasnya secara rutin demi alasan keamanan. Adeline bekerja di kantor arsip nasional. Pada saat itu dia diminta untuk membereskan sebuah arsip-arsip video dokumentasi pada tahun 1900-an. Dan dia tertarik untuk memutar salah satu arsip video dokumentasi tersebut. Dia melihat dengan sesama dokumentasi video pada tahun 1929 yang mengingatkannya di masa lalu. Jadi, Adeline Bowman ini adalah wanita yang lahir pada tahun 1908. Kemudian scene berlanjut di tahun 1929, diceritakan kehidupan Adeline Bowman layaknya wanita normal biasa yang bahagia. Ia jatuh cinta terhadap seorang insinyur, menikah, dan dikaruniai seorang putri yang diberi nama Fleming. Namun kebahagiaannya tidak berlangsung lama. Suaminya meninggal dikarenakan kecelakaan kerja saat pembangunan jembatan Golden Gate. Suatu malam saat Adeline mengendarai mobilnya, dikisahkan terdapat fenomena alam yang aneh, di mana tiba-tiba salju turun. Akibat jalan yang licin dan pandangan yang terbatas, Adeline mengalami kecelakaan yang mengakibatkan mobilnya jatuh ke dalam sungai, dan membuat Adeline tak sadarkan diri dan sekarat. Tiba-tiba petir menyambar tepat pada mobilnya yang membuat jantung Adeline berdetak kembali. Dan sejak saat itu, Adeline berhenti menua, namun dia belum menyadarinya. Beberapa tahun sejak kejadian itu, saat bertemu teman-temannya, Adeline selalu dikagumi dan dipuji karena wajahnya tidak berubah sama sekali. Sementara teman-temannya sudah mengalami penuaan. Di fase ini Adeline masih belum menyadari bahwa dia berhenti menua dan menikmati setiap pujian-pujian yang diberikan kepadanya. Kecantikannya layaknya wanita berumur 20 tahunan. Dia selalu mengatakan rahasia awet muda dirinya hanya dengan menjaga pola makan dan hidup sehat. Namun hal yang sangat diinginkan semua wanita ini kelak akan memberinya masalah dalam kehidupannya. Suatu hari, saat dia berkemudi, mobilnya dihentikan oleh polisi dan diminta menunjukkan SIM berkendaranya. Polisi memeriksa SIM tersebut yang tertulis Adeline lahir pada tahun 1908, yang artinya dia sudah berusia 45 tahun. Tetapi wajahnya tidak menunjukkan wanita yang berusia 45 tahun. Dikarenakan polisi tersebut curiga dan mengira ada unsur pemalsuan, SIM Adeline ditahan dan diminta untuk kembali datang ke kantor polisi sambil membawa akta kelahirannya. Semenjak saat itu, dia tersadar ada yang tidak beres terhadap kondisi tubuhnya. Dia mencari penjelasan ilmiah di berbagai literatur buku yang ada di perpustakaan. Namun, dia tidak menemukan satu penjelasan ilmiah pun terhadap kondisi yang dialaminya. Hingga pada suatu malam saat dia berjalan pulang, dia diikuti oleh 2 agen FBI yang ingin membawanya. Namun dia berhasil meloloskan diri. Dia bergegas pulang dan berkemas. Dia meninggalkan putri semata wayangnya dan memintanya untuk merahasiakan dirinya kepada siapapun. Adeline semakin sadar, kecantikan abadi yang dia miliki justru membawa malapetaka dalam kehidupannya. Dan sejak saat itu, Adeline bersumpah selalu berpindah-pindah dan selalu memperbarui identitasnya setiap 10 tahun. Scene kembali ke zaman modern, di mana Adeline menghadiri acara pergantian tahun. Adeline selalu menjadi pusat perhatian para lelaki karena kecantikannya. Banyak yang mengajaknya berkenalan namun dia mengabaikannya. Namun ada satu pria yang menjadi perhatiannya. Dan pria itu juga memperhatikan Adeline. Pria ini bernama Ellis. Ellis adalah seorang pria muda yang kaya raya yang memiliki hak paten dari beberapa penemuan yang dia ciptakan. Akhirnya mereka berkenalan di lift. Adeline memperkenalkan dirinya sebagai Jenny. Namun Adeline tidak terlalu merespon pria tersebut dan pergi meninggalkannya. Scene berganti memperlihatkan Adeline sedang menunggu seseorang.
yang ternyata adalah seorang nini-nini yang bernama Fleming. Ya, ternyata itu adalah anak Adeline. Di tempat kerjanya di hari itu dia bekerja seperti biasa. Namun tidak diduga, Alice, pria yang mengajaknya kenalan pada malam tahun baru, tiba-tiba ada di sana juga. Ternyata Alice adalah seorang donatur tetap di perpustakaan tempat Adeline bekerja. Kemudian Alice mulai modus untuk mendekati Adeline. Alice akan mendonasikan beberapa buku-buku ke perpustakaan apabila Adeline yang menerimanya secara simbolis. Namun Adeline tegas menolaknya, dengan alasan dia tidak suka dipoto. Dengan reputasi playboy cap gentong yang dimilikinya, Alice tidak kehilangan akal. Sebagai gantinya, Alice meminta agar diperbolehkan mengajaknya ke suatu tempat di mana Adeline tidak pernah mengunjungi tempat tersebut. Adeline pun menyetujuinya. Bukannya mengajaknya ke tempat-tempat romantis, Alice justru mengajaknya ke terowongan bawah tanah yang terdapat situs bersejarah, dan membuat Adeline tertarik dan mulai membuka diri terhadap sosok Alice. Alice sebisa mungkin membuat Adeline tertawa dengan memberikan tebakan-tebakan rumit. Dan karena tebak-tebakan yang rumit itu, mulai saat itu hubungan keduanya semakin dekat. Alice mengajak ke apartemennya, mengajaknya makan malam, dengan dia sendiri yang menjadi kokinya. Selesai makan malam, karena nggak ada kerjaan lagi, mereka mulai bercocok tanam. Keesokan paginya, Adeline harus bergegas pulang. Di dalam taksi, raut mukanya menunjukkan raut bahagia. Saat ini ia mengalami perasaan yang sudah lama tidak ia rasakan lagi. Karena selama ini dia selalu menutup pintu hatinya. Namun, raut mukanya berubah berganti sedih saat melewati sebuah taman dan matanya tertuju ke arah bangku kosong. Flashback ke masa lalu, ternyata di bangku tersebut ada seseorang pria yang sedang menunggu dirinya. Dan ternyata, saat itu Adeline ingin menemuinya, namun ia mengurungkan niatnya. Terlihat, di tangan pria tersebut memegang sebuah kotak perhiasan, yang kemungkinan di saat itu pria itu ingin melamar Adeline. Adeline yang melihat hal tersebut kemudian berlalu, dan sengaja meninggalkan begitu saja. Mengingat hal tersebut membuatnya sedih dan mengeluarkan air mata. Dia menghindari berhubungan serius dengan pria karena khawatir identitasnya akan terbongkar. Sesampainya di rumah, dia mendapati anjingnya terbaring lemas dan tak berdaya. Saat memeriksakan ke dokter hewan, dokter tersebut mendiagnosa anjingnya telah mengalami komplikasi penyakit dan disarankan untuk disuntik mati untuk menghilangkan penderitaannya. Adeline sangat terpukul karena hanya anjing tersebut yang menemaninya di rumah selama ini. Saat kembali ke apartemennya, ia dikejutkan dengan kehadiran Alice yang sudah menunggu sambil membawa bunga. Ia kaget karena selama ini ia selalu merahasiakan tempat tinggalnya demi alasan keamanan. Karena suasana hatinya lagi galau di mana anjing kesayangannya baru disuntik mati, dan kehadiran tiba-tiba Alice yang tidak dia inginkan, dia menyuruhnya pergi dan menjauh, dan jangan pernah mendekatinya lagi. Keesokan harinya, Adeline bertemu dengan Fleming dan menceritakan apa yang dialaminya termasuk hubungannya dengan Alice. Fleming memberikan nasihat agar ibunya mengakhiri pelariannya dan menjalani hubungan cinta kasih dengan pria selayaknya orang normal lainnya. Pada malam harinya, Adeline datang ke apartemen Alice dan meminta maaf. Dan akhirnya mereka rujuk lagi. Hubungan mereka semakin serius. Alice berniat mengenalkan Adeline kepada orang tuanya. Mereka berkendara menuju rumah orang tua Alice. Sesampainya di rumah, saat memperkenalkan Adeline ke anggota keluarga, dan pada saat ayah Alice melihat Adeline, betapa terkejutnya dia karena dia sangat mengenal wanita yang dibawa anaknya ini. Adeline juga nampak terkejut dan matanya berkaca-kaca saat melihat si bapak. Si bapak langsung nembak kalau dia sangat mirip dengan teman lamanya yang bernama Adeline Bowman. Dan dengan sigap Jenny menjawab bahwa itu adalah ibunya. Dan si bapak-bapak ini semakin shock. Pada malam hari si bapak nggak bisa tidur. Karena memori-memori zaman dulunya saat bersama Adeline Bowman terngiang-ngiang lagi di kepalanya. Adeline merupakan salah satu wanita yang sangat dia cintai, dan dia berniat melamarnya di sebuah taman dan menunggu Adeline datang. Namun, sejak saat itu ia tidak pernah lagi melihat Adeline. Ternyata, pria yang terlihat menunggu di bangku taman itu adalah ayah Alice. Di kamar tidur pun, terlihat Adeline tidak bisa tidur, karena memikirkan hal yang sama. Keesokan harinya, si bapak lagi angkut-angkut kardus,
Dan Jenny tiba-tiba muncul. Jenny mengajaknya ngobrol. Si bapak melihat ada serangga di rambut Jenny. Si bapak coba membantu mengambil serangga itu dan dia tersadar ada sebuah tanda luka di tangannya. Di mana si bapak-bapak tua ini tahu sekali kalau kekasihnya dulu yang bernama Adeline memiliki luka di tangan kirinya. Untuk memastikannya, dia bergegas berlari ke arah gudang dan membongkar tempat penyimpanan kotak-kotak kenangan para mantan yang dia sembunyikan, supaya istrinya nggak ngamuk kalau ternyata si bapak masih simpan foto para mantannya. Dan benar saja, dia menemukan foto Adeline satu-satunya yang saat itu tangan kirinya terbalut kain kasa karena luka. Si bapak pun bergegas mengejar Jenny atau Adeline dan mengatakan kalau dia sudah tahu yang sebenarnya, kalau dia sebenarnya adalah Adeline, dengan bukti bekas lukanya karena dia sendiri saat itu yang menjahitnya. Si bapak mendesaknya apa yang terjadi sebenarnya. Adeline menjawab, dia juga tidak tahu. Usianya berhenti begitu saja tanpa penjelasan ilmiah. Ia merahasiakan identitasnya karena takut dianggap aneh dan dijadikan bahan percobaan. Sekarang dia tahu alasan Adeline menghilang dari kehidupannya. Tiba-tiba Adeline berlari ke arah rumah dan berkemas, kemudian bergegas pergi. Alice yang tidak tahu apa yang terjadi, segera menyusul dan mencari Adeline. Alice selalu menelpon Jenny, namun Jenny semakin memacu kendaraannya. Sambil merenung dan mengingat-ingat semua memori kehidupannya, akhirnya dia sadar, ini harus diakhiri. Dan dia tidak ingin lagi meninggalkan orang-orang yang dia cintai. Dia memberhentikan mobilnya dan berniat kembali ke rumah Alice. Dan saat mobilnya berputar balik, ia tertabrak sebuah mobil dari arah berlawanan. Mobilnya masuk ke jurang dan tubuhnya terlempar keluar. Saat ditemukan, sayangnya jantung Adeline sudah tidak berdetak lagi. Saat para medis datang, mereka memberikan alat kejut jantung. Dan secara ajaib, jantung Adeline berdetak kembali dan membuatnya tersadar. Saat dirawat di rumah sakit, Adeline menyatakan perasaan terdalamnya dan menceritakan identitas sebenarnya. Scene berpindah di mana Alice dan Adeline akan menghadiri malam pergantian tahun. Saat sedang merias dirinya, tidak sengaja ia melihat sehelai uban terdapat di rambutnya. Ia terkaget, namun juga bahagia. Saat Alice bertanya apakah dia baik-baik saja, Adeline pun menjawab, sempurna, dan film pun tamat. Bagaimana kisahnya? Untuk film bergenre drama, tema yang diangkat The Age of Adeline ini memang terbilang jarang. Walau terlihat sederhana, film ini secara tidak langsung ingin mengirimkan pesan kepada umat manusia saat ini yang rela melakukan apa saja untuk mendapatkan awet muda, hanya demi mencoba melawan tuntutan waktu. Namun, secara keseluruhan, kreativitas Lee Toland Krieger yang bertindak sebagai sutradara mengangkat tema ini patut diacungi jempol. Film ini menjadi semacam warning bagi manusia di luar sana yang terobsesi dengan awet muda dan menjadi gila dengan melakukan segala hal untuk mendapatkannya. Karena kebahagiaan bukanlah diukur dari seberapa puas orang lain melihat kita. Namun, kebahagiaan muncul saat kita merasa benar dan nyaman dengan apa yang kita miliki.